Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan telah hadir bersama kita Bapak Dedi Nopriyadi, peneliti inovatif dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa. Dengan inovasinya, mesin tetes oncak belaga, inovasi meningkatkan daya saing peternak dan kelompok tani. Selamat datang Pak Dedi. Selamat datang, Mbak. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat Pak ya. Sehat. Baik, Pak Dedi, ini inovasinya berjudul mesin tetas oncak belaga. Iya, Baik Pak Dedi, ini inovasinya untuk meningkatkan daya saing peternak ya Pak ya. betul. Iya. Apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Jadi mesin tetas ini muncul inovasinya itu dari ide bahwa di masyarakat itu para peternak, petani itu membutuhkan mesin yang eh, ekonomis dari biaya pembuatannya, tetapi menghasilkan menghasilkan hasil produksi yang sangat baik. Dalam hal ini yaitu produk yang seragam, mutunya sama. Nah, makanya lahirlah mesin tetas oncak belaga. Jadi kenapa kita namakan oncak? Itu dari bahasa kita Palembang bahwa mesin ini adalah mesin juara. Nah, terus belaga, mesin ini diharapkan menghasilkan produk yang baik, unggul, dan layak untuk dijual. Gitu. Iya. Ini luar biasa nih ya inovasinya Pak ya. Ya. Terus ini prosesnya bagaimana Pak sehingga terbentuklah mesin ini Pak? Karena kan sepertinya beda dengan mesin-mesin yang ada di pasaran Pak ya. Ya, Iya. jadi mesin tetas oncak belaga ini Bu memiliki beberapa keunggulan. Yaitu yang pertama bahwa mesin tetas ini menggunakan konsumsi daya yang sangat kecil, rendah, konsumsi listrik yang sangat rendah. Kenapa? Karena kita pada penempatan untuk sumber panas, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah mesin tetas telur itu yaitu menggunakan sumber panas. Nah, sumber panas ini kita pisahkan antara ruang mesin dengan ruang untuk sumber panas. Sehingga dengan menggunakan daya, dalam hal ini kita menggunakan bola lampu, itu cukup yang dayanya rendah saja, Bu. Kenapa? Karena panas tersebut dikolektor di ruangan heater. Nah, dari ruangan heater inilah nanti panas tersebut didistribusikan ke ruangan mesin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus di samping? Posisi penempatan ruangan heater di samping itu adalah untuk memungkinkan kita menyebar panas ke seluruh bagian mesin. Karena pada mesin tetas konvensional, untuk sumber panas biasanya berada di atas rak telurnya. Iya. Otomatis akan membutuhkan dimensi ruangan yang besar ketika kita akan membuat kapasitas menjadi lebih besar. Sedangkan pada mesin tetas oncak belaga ini, ruangan mesin tetap seperti itu, hanya raknya yang bisa kita tambah. Nah, jadi panas tadi menyebar merata di antara rak pertama, kedua. Kalaupun akan ada pengembangan, bisa menambah 3 atau 4 rak lagi. Yaitu hanya dengan mentransfer panas dari ruang heater ke ruangan penetasannya. Iya. Ini luar biasa Pak ya karena kan seperti diketahui kalau untuk mesin-mesin penetas ternak itu sendiri biasanya pemanasnya ada di atas Pak ya, Ya, sehingga membutuhkan ruang yang lebih lebar betul. untuk ternak dalam hal proses penetasan. Iya. Dan ini mesin yang diciptakan saat ini benar-benar terpisah ya Pak ya antara heaternya dengan ruang Iya, untuk kita penetasan ya. kita pisahkan. Terus keuntungannya juga yaitu adalah memudahkan saat perawatan, Mbak. Mm-mm. Misalnya ini, kita setelah selesai menetaskan,
Untuk proses pembersihan itu lebih gampang. Kenapa? Kita tidak bersentuhan dengan bagian-bagian pemanas dan bagian-bagian controller. Iya. Otomatis mesin akan jadi lebih awet. Iya. Ya, itu. Oke, baik Pak Dedi. Ini kan bisa bentukannya tidak mesti satu tingkat atau dua tingkat jadi Pak ya? Iya, bisa. Bisa bertingkat-tingkat Bisa ya. bertingkat-tingkat. Sehingga memiliki keunggulan yang cukup efektif ya Iya. untuk penetasan telur sehingga diperoleh hasil telur yang lebih banyak lagi Pak. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan DOC yang menetas lebih banyak, lebih Iya. seragam. Iya. Baik Pak, untuk keuntungan yang lainnya gimana Pak? Karena kan untuk telur sendiri kan kita harus tidak monoton bentuknya seperti itu kan harus dibolak-balik Pak. Iya. Nah, untuk mesin ini sendiri bagaimana Pak? Nah, mesin ini sudah kita buat dengan sistem pengendali pembalikan telur otomatis. Jadi selama periode penetasan Ya. itu terbagi menjadi 2 fase. Jadi ada namanya fase setter, itu namanya fase pengeraman, dan berikutnya adalah fase hatcher, yaitu fase menetaskan. Iya. Jadi selama fase pengeraman, yaitu 18 hari pertama, telur otomatis harus dibolak-balik untuk interval waktu tertentu. Seperti mungkin 1 jam per 2 jam, jadi harus dibolak-balik. Nah, di mesin tetas yang kita buat, itu sudah dilakukan secara otomatis. Jadi telur akan otomatis terbolak-balik per 1 jam atau per 2 jam. Itu bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah umur telur 18 hari, melewati masa pengeraman, telur akan memasuki yaitu masa penetasan. Jadi 3 hari terakhir itu namanya periode menetaskan atau hatcher. Nah, di metode yang terakhir yaitu hatcher, mesin tetas kita ini tidak perlu kita transfer lagi, Bu. Iya. Jadi tetap menggunakan mesin tetas, hanya kita matikan saja mode otomatisnya menjadi mode manual. Otomatis telur tidak akan terbolak-balik lagi sehingga proses piping namanya, yaitu proses mulai retaknya telur sehingga keluaran ayam atau berupa DOC. Nah, itu jadi bisa dilakukan di dalam satu mesin saja. Iya, ini luar biasa loh Pak. Karena seperti diketahui kalau untuk pada umumnya nih ya, pasti terpisah ya, Iya, untuk terpisah. hatcher dan Iya. untuk penetasannya sendiri. Betul. Sementara yang diciptakan saat ini all in one jadinya. All in one. Jadi benar-benar mempermudah para peternak yang ada khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbanyak produksi telurnya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak. Untuk harganya sendiri Pak, gimana nih? Mungkin peternak-peternak yang saat ini sedang nonton podcast One Day One Innovation tertarik nih Pak untuk berkonsultasi atau bahkan memesan alatnya dengan Pak Dedi, gimana Pak? Iya, untuk harga sebenarnya kita di angka 1 jutaan. Ini sebenarnya sangat ekonomis dan sangat kompetitif. Kenapa? Dengan harga segitu kita dapat untuk memproduksi DOC dengan jumlah dengan kapasitas yang sangat maksimal. Iya. Dan dengan hasil yang baik, seragam. Iya. Ini luar biasa dengan harga yang tidak begitu mahal ya. Iya. Harganya cukup terjangkau untuk peternak-peternak. Betul. Namun efektivitas serta daya simpannya nih Pak ya untuk bertahun-tahun Pak bisa digunakan ya? Ya, bisa dalam jangka waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena pola pembuatan kita menggunakan material yang memang sudah kita pikirkan untuk pemakaian yang jangka waktu yang panjang. Iya. Seperti itu penggunaan bahan triplek yang dilapisi dengan melamin untuk bagian kulit luar mesin, dan bagian dalam mesin kita menggunakan lapisan seperti aluminium foil. Jadi maksudnya kenapa? Untuk bagian luar itu adalah untuk meminimalisir pengaruh dari lingkungan. Seperti ada cairan yang tertumpah, otomatis akan mengganggu suhu penetasan. Dan bagian dalam kita lapisi dengan aluminium foil itu adalah untuk mendapatkan efek panas yang optimal dari ruangan mesinnya.
Iya, sungguh luar biasa ini Pak inovasinya Pak. Terima kasih. Semoga para peternak-peternak yang saat ini membutuhkan dapat menghubungi podcast kami di One Day One Innovation dengan memberikan komentar ya Pak ya, atau bisa langsung menghubungi ke Pak Dedi. Kemana nih Pak kalau mau menghubungi? Ya, Ya. silakan menghubungi kita di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPTU HPT Sembawa, Jalan Raya Palembang Pangkalan Balai, kilometer 29, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Iya, baik Pak Dedi. Untuk replikasi sendiri Pak Dedi, saat ini apakah alatnya sudah dipakai di tempat lain atau sudah banyak nih yang konsultasi atau memesan seperti itu Pak? Ya, kebetulan kalau untuk pemakaian alat ini sekarang sudah digunakan di salah satu kelompok wanita tani yang ada di Temanggung. Iya. Dan alhamdulillah sudah berproduksi. Sedangkan untuk para petani atau peternak yang kunjungan ke tempat kita, nah itu kita tampilkan bahwa ini ada produk yang sangat kompetitif. Iya, luar biasa. Baik Pak Dedi, untuk pengembangan ke depannya nih Pak, mau dibawa kemana nih inovasi ini Pak? Sebenarnya inovasi ini sangat terbuka lebar ya ke depannya pengembangannya dan pemanfaatannya, terutama dari upgrade teknologi. Sedangkan kalau dari kelompok petani sendiri bisa mengembangkan, misalnya kita kan sekarang ada hanya 2 rak. Nah, sebenarnya para petani bisa mengupgrade sendiri. Jadi memang ini kita rancang untuk upgradable. Jadi mereka bisa menambah kapasitas, misalnya dari sekarang 150 itu bisa menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, Pak. Jadi hanya dengan menambah rak saja, memperbesar dimensi mesinnya, Iya, ditambah saja raknya. iya, jadi Nanti bisa lebih bertingkat-tingkat. banyak. Iya, Iya. betul. Oke, luar biasa nih Pak Dedi ya. Iya. Semoga para peternak yang saat ini membutuhkan alternatif tempat penetasan telur yang lebih efektif dan juga untuk jangka waktu yang panjang dapat menghubungi langsung ke Balai Penelitian Pembibitan Ternak Unggul ya dan Iya. Hijauan Pakan Ternak. Baik Pak Dedi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak, silakan Pak. Ya. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tampil di sini menyampaikan inovasi kita. Dan juga kepada Bapak Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, Bapak Haji Bagong Kusminandar, atas support sama dukungannya kepada kita untuk lebih mengembangkan inovasi terutama mengenai teknologi seputar peternakan. Iya. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak atas kehadirannya di Sama-sama. podcast kami di One Day One Innovation Pak Dedi ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya. Baik. Oke. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation dan kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.